Saudara-saudara kekasih Kristus, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Marguyudan, Surakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon terang Roh Kudus. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu adalah suluh dan pedoman dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah oleh Roh Kudus hati kami menerima dan menghayati firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah siap menerima firman kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab Amsal, pasal 15, ayat 16 dan 17 demikian. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini diberi judul Kekayaan dalam Pandangan Rohani. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan nyata ketika kita disuruh memilih menjadi orang kaya atau orang miskin, tentu pada umumnya orang atau kita pasti akan memilih menjadi orang kaya. Misalnya memiliki rumah yang mewah, yang serba lengkap dan menikmati hidangan yang enak dan bergizi. Itulah kira-kira impian serta dambaan setiap kita daripada hidup di sebuah rumah yang tidak layak huni dengan sepiring nasi tanpa lauk. Tentu semua orang pasti ingin kebahagiaan, hidup serba berkecukupan, bukan kesengsaraan hidup serba berkekurangan. Untuk itulah dengan berbagai cara orang untuk mendapatkan kekayaan yang diidamkan, mulai dari mereka yang bekerja keras secara jujur, sampai dengan mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Saudara-saudara kekasih Kristus, berkaitan dengan hal tersebut, mari saya dan saudara-saudara belajar dari firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus pada kitab Amsal 15 ayat 16 dan 17 yang telah kita baca tadi. Menggambarkan pada kita sesuatu yang kontradiktif, kaya disertai dengan kecemasan, hidangan yang lezat tetapi diwarnai dengan kebencian. Kekayaan dan makanan yang lezat tidak menjadi berkat dan kebahagiaan dalam hidup ini, karena akibat dari kekayaan dan makanan yang lezat yang diperoleh dari kejahatan yang selalu membawa petaka. Untuk apa bergelimang harta, tapi kita hidup dalam kecemasan, keraguan dan kebimbangan? Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan, dan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam pandangan rohani berdasarkan firman Tuhan ini, setiap kita atau orang punya keinginan menjadi kaya adalah baik dan tidak dilarang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kekayaan itu diperolehnya. Janganlah kita berhamba pada kekayaan dan kelezatan yang diperoleh dengan cara yang tidak patut dalam pandangan dan rupa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara-saudara telah mendapat kekayaan dan kelezatan,
sekali-kali jangan kita lupa bersyukur dan jangan menjauhkan diri dari yang telah memberikan kekayaan dan kelezatan, yaitu Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang kita punya dan miliki dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita meragukan terhadap kasih dan janji-janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita belajar mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita dengan apa yang Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah berikan. Ingatlah akan doa Bapa kami yang mengajarkan dan menegaskan kepada kita, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasul Paulus juga memberikan teladan dan pengajaran rohani bagaimana Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dalam berbagai situasi. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasal 4 ayat 11 dan 12. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Belajarlah senantiasa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Itu berarti kita telah menyatakan iman kita kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyedia berkat dan pemelihara hidup kita. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber harapan dan pengharapan kita yang dapat mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, tanpa rasa syukur seseorang dalam hidupnya, ketika ia telah memperoleh kekayaan, seseorang akan menyangkal Tuhan karena kekayaan yang diperoleh seolah-olah adalah hasil kerjanya semata, sehingga seseorang tidak lagi memerlukan Tuhan dan ia bebas melakukan banyak hal dengan kekayaannya. Sebaliknya, tanpa rasa syukur dengan kemiskinan seseorang dapat melakukan apa saja yang tidak patut, yang dilarang dan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan demikian, seseorang telah mencemarkan nama Tuhan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Segala hormat dan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Nya. Amin.